Bab 2. Petualangan Juru Masak Clapham. Sewaktu tinggal bersama Hercule Poirot, aku mempunyai kebiasaan membacakan berita-berita utama harian pagi Daily Blair kepada sahabatku itu. Daily Blair adalah surat kabar yang paling banyak membuat berita sensasi. Berita-berita tentang perampokan dan pembunuhan tidak pernah disembunyikan di halaman belakang, malah langsung memaku pandangan pembaca dengan huruf-huruf besar di halaman depan. Karyawan bank menghilang dengan membawa surat-surat berharga senilai 50.000 pound sterling. Suami memasukkan kepalanya ke dalam oven gas. Kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia. Juru ketik hilang. Gadis cantik berumur 21 tahun. Di mana Edna Field? Untukmu, Poirot, banyak pilihan. Karyawan bank yang menghilang, kasus bunuh diri yang misterius, juru ketik yang hilang. Kira-kira mana yang akan kau pilih? Sahabatku sedang berdiam diri. Ia menggeleng tanpa bersuara. Aku tidak terlalu tertarik dengan kasus yang manapun. Hari ini aku ingin hidup tenang. Perkara yang dapat menggodaku untuk beranjak dari kursi ini harus sangat menarik. Engkau tahu, ada beberapa urusan pribadi penting yang harus kukerjakan. Misalnya, pakaianku, Hastings. Kalau tidak salah ada noda minyak di setelan abu-abuku yang baru itu. Cuma di satu tempat, tapi cukup mengganggu. Lalu mantel musim dinginku. Aku harus meninggalkannya di Binatu Kittings. Dan kukira sudah waktunya aku merapikan kumisku, lalu mengoleskan krim rambut. Ya, kataku sambil berjalan santai menuju jendela. Aku ragu-ragu. Apakah engkau akan dapat melakukan rencana gila-gilaanmu itu? Ah, itu dia. Bel berbunyi. Sepertinya ada klien untukmu. Kecuali kasus itu mempunyai kepentingan nasional, aku tidak akan menyentuhnya, kata Poirot penuh dengan gengsi. Sebentar kemudian, waktu pribadi kami diganggu oleh seorang wanita yang berbadan besar dan berwajah merah. Napasnya tersengal-sengal karena ia menaiki anak tangga dengan terburu-buru. Apakah Anda Mr. Poirot? Tanyanya seraya membenamkan tubuhnya di kursi. Benar, madam. Saya Hercule Poirot. Anda sama sekali tidak seperti yang saya bayangkan, kata wanita itu sambil menatap Poirot dengan pandangan kecewa. Apakah Anda menyuap wartawan untuk menulis bahwa Anda detektif yang luar biasa? Atau harian-harian itu menulisnya atas kemauan mereka sendiri? Madam, ujar Poirot seraya duduk tegak. Maaf, saya percaya Anda tahu bagaimana surat kabar. Sekarang ini, Anda membaca artikel yang sangat menarik tentang apa yang dikatakan pengantin wanita kepada temannya yang belum menikah. Dan isinya sama sekali tidak berharga, cuma asap saja. Saya harap Anda tidak berkeberatan. Saya mohon Anda menemukan juru masak saya yang hilang. Maaf, saya percaya Anda tahu bagaimana surat kabar. Sekarang ini Anda sering membaca artikel yang sangat menarik, bukan? Seperti apa yang dikatakan pengantin wanita kepada temannya yang belum menikah. Dan isinya sama dengan sampah, cuma asap saja. Saya harap Anda tidak keberatan, tapi saya mohon agar Anda menemukan juru masak saya yang telah hilang. Poirot menatap tamu kami. Kali ini lidah tajamnya tidak berkutik. Aku menoleh ke samping untuk menyembunyikan senyuman lebar yang tak dapat kutahan. Semua ini gara-gara tunjangan yang menjengkelkan itu. Tamu kami melanjutkan bicaranya. Menanamkan gagasan-gagasan di kepala pelayan. Ingin menjadi juru ketik lah, dan macam-macam. Menurut saya, hentikan impian-impian tentang tunjangan itu. Saya ingin tahu apa yang harus dikeluhkan oleh pelayan-pelayan saya. Siang dan sore, libur sekali seminggu sebagai pengganti hari Minggu. Pakaian dicuci di Binatu. Menu makannya pun sama dengan kami. Dan tidak pernah ada sedikit pun margarin di rumah. Selalu mentega, nomor 1. Sejenak ia berhenti untuk mengambil napas.
Poirot tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Sambil bangkit berdiri, Poirot berbicara dengan sikapnya yang paling angkuh. Saya khawatir Anda keliru, Madam. Saya tidak menyelidiki persoalan-persoalan rumah tangga. Saya adalah seorang detektif swasta. Ya, saya tahu itu, ujar perempuan itu. Bukankah tadi saya katakan bahwa saya ingin Anda menemukan juru masak saya yang menghilang? Ia meninggalkan rumah Rabu lalu, tanpa pamit, dan tidak pernah kembali lagi. Maaf, Madam, saya tidak dapat menangani persoalan seperti ini. Selamat pagi. Perempuan itu mendengus karena mendongkol. Beginikah Poirot yang baik, Terlalu sombong. Hanya mengurusi rahasia pemerintah dan permata para putri. Izinkan saya berbicara. Pelayan sama pentingnya dengan mahkota bagi wanita dalam posisi saya. Tidak semua wanita dapat menjadi wanita terhormat yang keluar dengan mobil, mengenakan berlian dan permata. Juru masak yang baik sangat berarti bila Anda kehilangan dia, itu sama halnya dengan kehilangan permata bagi wanita kaya. Sejenak kelihatannya kata-kata itu seperti batu undian yang dilemparkan di antara martabat dan rasa humor Poirot. Akhirnya Poirot tertawa dan duduk kembali. Madam, ya Anda benar dan saya keliru. Kata-kata Anda tepat dan cerdik. Kasus ini baru bagi saya. Selama ini saya belum pernah mencari pembantu rumah tangga yang hilang. Ini benar-benar kasus yang mempunyai kepentingan nasional. Syarat yang saya tuntut sebelum Anda datang, en avant. Anda tadi mengatakan bahwa juru masak yang sama nilainya dengan permata itu tadi pergi pada hari Rabu dan tidak kembali lagi. Jadi ia pergi kemarin, bukan? Ya, tentu. Itu adalah hari liburnya. Madam, mungkin saja ia mengalami kecelakaan. Apakah Anda sudah mencarinya ke rumah sakit? Tepat, itulah yang saya pikirkan kemarin. Tapi pagi ini dia menyuruh orang untuk mengambil kopernya, dan tidak ada sepatah kata pun untuk saya. Kalau saja saya sedang di rumah saat itu, saya tidak akan membiarkan kopernya diambil, dan ia memperlakukan saya seperti itu. Padahal saya baru saja pergi ke tukang daging. Apakah Anda dapat menggambarkan juru masak itu? Dia berumur setengah baya, badannya besar dan kuat. Rambut hitamnya sudah mulai memutih, sangat terhormat. Sudah 10 tahun ia menjadi juru masak saya. Namanya Eliza Dunn. Anda tidak berselisih dengannya, bukan? Tidak, dan inilah yang membuat semuanya begitu aneh. Berapa jumlah pelayan Anda, Madam? 2 orang. Pelayan yang membersihkan rumah, Andy, adalah gadis yang sangat menyenangkan. Sedikit pelupa dan ceroboh, tapi pikirannya dipenuhi pemuda-pemuda, namun hasil pekerjaannya sangat bagus. Apakah ia dan juru masak itu berhubungan baik? Hubungan mereka mengalami pasang surut, tentu saja, namun secara keseluruhan cukup baik. Dan gadis itu tidak dapat menjelaskan misteri ini? Katanya tidak, tapi Anda tahulah bagaimana pelayan-pelayan itu. Mereka biasanya bersekongkol. Well, kita harus memastikan hal ini. Di mana Anda tinggal, Madam? Di Clapham, Prince Albert Road, nomor 88. Nah, Madam, selamat pagi. Anda dapat mengharapkan kedatangan saya di rumah Anda siang ini. Nyonya Todd, begitu nama kawan baru kami ini, lalu minta diri. Poirot memandangku dengan wajah agak menyesal. Well, Hastings, yang sedang kita hadapi ini kasus baru. Hilangnya juru masak dari Clapham. Jangan sampai kawan kita, Inspektur Jupp, mendengarnya. Kemudian Poirot memanaskan setrika dan dengan hati-hati menghilangkan noda minyak dari setelan abu-abunya dengan sehelai kertas penghisap. Dengan penuh penyesalan, ditundanya urusan kumisnya hingga besok. Kemudian kami berangkat ke Clapham. Prince Albert Road adalah tempat rumah-rumah kecil dan rapi berderet. Semua rumah sama persis, dengan tirai yang berenda rapi, menghiasi jendela dan alat pengetuk kuningan yang digosok berkilat di pintu.
Kami membunyikan bel rumah nomor 88. Pintu dibuka oleh seorang pelayan wanita yang rapi dan cantik. Nyonya Todd muncul dan menyalami kami. "Jangan masuk dulu, Annie," serunya. "Ini detektif, dia ingin menanyai kamu." Wajah Annie menunjukkan pertentangan batin antara ketakutan dan kegembiraan. "Terima kasih, madam," ucap Poirot sambil membungkukkan badan. "Saya ingin menanyai pelayan Anda sekarang juga. Sendirian, kalau boleh." Kami diantar masuk ke ruang duduk yang kecil. Setelah Nyonya Todd dengan rasa enggan yang jelas terlihat meninggalkan ruangan, Poirot mulai bertanya dengan teliti. "Voyons, mademoiselle. Annie, semua yang akan Anda sampaikan kepada kami sangatlah penting. Hanya Anda yang dapat memberikan keterangan mengenai perkara ini, dan tanpa bantuan Anda, saya tidak dapat berbuat apa-apa." Rasa was-was menghilang dari wajah gadis itu, dan kegembiraan makin jelas kelihatan. "Pasti, sir," katanya. "Akan saya ceritakan semua yang saya ketahui." "Bagus." Poirot memberikan persetujuannya. "Nah, pertama-tama, apa pendapat Anda pribadi? Anda gadis yang luar biasa cerdas. Kelihatan sekali. Apa pendapat Anda mengenai hilangnya Eliza?" Karena mendapat dorongan, jawaban Annie mengalir lancar dan dengan penuh semangat. "Orang-orang yang menipu para gadis untuk dijadikan pelacur dengan dalih diberi pekerjaan, sir. Sejak semula saya mengatakan itu. Eliza selalu mengingatkan saya agar berhati-hati terhadap mereka. Jangan mencium parfumnya atau makan permen yang diberikannya, bagaimanapun sopannya pemuda itu. Itulah nasihatnya kepada saya, sir. Sekarang mereka pasti berhasil menipunya. Saya yakin. Mungkin Eliza dikirim ke Turki atau ke salah satu daerah di timur, di mana menurut yang saya dengar, orang-orangnya menyukai wanita gemuk." Poirot mempertahankan sikap serius yang pantas dikagumi. "Tetapi kalau demikian, dan itu adalah ide yang bagus, apakah ia akan menyuruh seseorang untuk mengambil kopernya?" "Saya tidak tahu, sir. Eliza mungkin butuh barang-barangnya, bahkan di tempat asik seperti itu." "Siapa yang datang mengambil kopernya? Seorang laki-laki?" "Carter Patterson, sir." "Anda yang mengepak koper itu?" "Tidak, sir. Koper itu sudah dipak dan diikat." "Ah, menarik sekali. Berarti pada waktu meninggalkan rumah hari Rabu itu, Eliza sudah memutuskan untuk tidak akan kembali. Anda mengerti, bukan?" "Benar, sir." Annie nampak sedikit tercengang. "Selama ini saya tidak memikirkan hal itu. Tetapi mungkin saja penipu gadis-gadis itu..." "Bukan, sir," ia menambahkan dengan penuh keprihatinan. "Tidak diragukan lagi," jawab Poirot penuh kesedihan. Lalu ia melanjutkan pertanyaannya. "Apakah Anda tinggal sekamar dengannya?" "Tidak, sir. Kamar kami terpisah." "Pernahkah Eliza menyatakan rasa tidak puas dengan posisinya yang sekarang? Apakah kalian bahagia di sini?" "Dia tidak pernah menyebut-nyebut akan pergi. Tempat ini cukup baik." Gadis itu kelihatan ragu-ragu. "Berbicaralah dengan bebas," ujar Poirot ramah. "Saya tidak akan memberitahu majikan Anda." Tentu saja, sir. Nyonya seseorang yang harus diperhatikan. Tetapi makanan di sini sangat bagus, banyak dan tidak dibatasi. Hidangan yang panas untuk makan malam. Tersedia lemak goreng sebanyak yang kami mau, dan ada kebebasan pesiar. Seandainya Eliza memang ingin pindah, saya yakin ia tidak akan pergi dengan cara seperti ini. Ia akan menunggu sampai akhir bulan. Nyonya akan memotong gajinya 1 bulan kalau ia bersikap begini. Lalu mengenai pekerjaan, apakah tidak terlalu berat? Ya, Nyonya orang yang teliti, selalu membongkar sudut-sudut dan mencari-cari debu. Ada juga penginap atau penyewa, tetapi mereka hanya mendapat sarapan dan makan malam, sama seperti tuan. Mereka ke kota sepanjang hari. Apakah Anda menyukai tuan Anda? Tuan sangat baik, sangat pendiam dan sedikit kikir.
Saya kira Anda tidak dapat mengingat lagi kata-kata terakhir Eliza sebelum dia pergi. Oh, saya masih ingat. Kalau ada sisa satu pirsik dari ruang makan, bisa untuk makan malam kita, ditambah sedikit ham asap dan kentang goreng. Eliza sangat menyukai setup persik. Saya tidak heran kalau dia berhasil dibujuk dengan iming-iming setup persik. Apakah Rabu itu adalah hari liburnya? Benar, hari liburnya adalah Rabu dan saya Kamis. Poirot menanyakan beberapa pertanyaan lagi, kemudian menyatakan rasa puasnya. Annie meninggalkan ruangan dan Nyonya Todd berusaha masuk. Wajahnya berseri-seri penuh rasa ingin tahu. Aku yakin dia menyesali ketidakhadirannya selama pembicaraan kami dengan Annie. Dengan hati-hati dan bijaksana, Poirot menenangkan perasaan Nyonya Todd. Tidaklah mudah bagi wanita yang sangat cerdas seperti Anda, Madam, untuk dengan sabar mengikuti metode-metode kami, detektif-detektif bodoh ini. Bersabar terhadap orang-orang bodoh tidaklah mudah bagi orang-orang cerdas. Setelah mengusir penyesalan Nyonya Todd, Poirot mengarahkan percakapan ke seputar Nyonya Todd. Didapat keterangan bahwa suaminya bekerja pada sebuah perusahaan di kota dan baru berada di rumah setelah pukul 18. Pasti suami Anda sangat terganggu dan cemas akan perkara yang tidak dapat dijelaskan ini. Bukankah demikian? Oh, dia tidak pernah merasa cemas, kata Nyonya Todd. Cari yang lain, sayangku. Cuma itu yang dikatakannya. Dia begitu tenang sehingga kadang-kadang saya bingung. Perempuan yang tidak tahu berterima kasih, katanya. Kita bebas dari dia. Bagaimana dengan penghuni lain di rumah ini, Madam? Maksud Anda Simpson? Tamu penyewa kami? Sejauh ini tidak ada masalah dengan sarapan dan makan malamnya, jadi dia tidak merasa cemas. Apa profesinya, Madam? Dia bekerja di bank. Nyonya Todd menyebut nama bank tempat tamu penyewanya bekerja. Dan aku agak terkejut teringat apa yang kubaca di Daily Blair. Masih muda. Sekitar 20 tahun saya rasa. Pemuda itu baik dan tidak banyak bicara. Saya ingin berbicara sedikit dengannya. Juga dengan suami Anda kalau boleh. Sore ini saya akan kembali untuk hal itu. Sebaiknya Anda beristirahat dulu, Madam. Anda kelihatan lelah. Saya kira demikian. Pertama, rasa cemas tentang Eliza. Lalu praktis saya seharian berada di tempat penjualan kemarin. Dan tahukah Anda, Mr. Poirot, masih ada banyak tugas di rumah karena tentunya Annie tidak dapat mengerjakan semuanya seorang diri. Mungkin dia malah akan minta berhenti. Kalau keadaan kacau begini, menghadapi semua itu saya benar-benar lelah. Poirot menggumam simpatik dan kami berpamitan. Ada suatu kebetulan yang menggugah rasa ingin tahu, celetukku. Karyawan bank yang menghilang itu, Davis, dia bekerja di bank yang sama dengan Simpson. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya, menurut pendapatmu? Poirot tersenyum. Di satu pihak, karyawan bank yang menghilang. Di lain pihak, justru juru masak yang menghilang. Sulit melihat hubungan antara keduanya, kecuali mungkin Davis mengunjungi Simpson, jatuh cinta kepada juru masak itu dan membujuknya untuk terbang bersamanya. Aku tertawa, tetapi Poirot tetap muram. Ingat, Hastings, kalau engkau akan diasingkan, juru masak yang baik mungkin lebih menyenangkan daripada wajah yang cantik. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Kasus ini menggugah rasa ingin tahuku, penuh dengan hal-hal yang bertentangan. Aku tertarik, benar-benar tertarik. Petang itu kami kembali ke Prince Albert Road nomor 88 dan mewawancarai Todd dan Simpson. Yang pertama adalah laki-laki melankolis berhang panjang dan kurus, sehingga wajahnya kelihatan cekung dan berumur 40 tahun. Oh, ya, katanya tidak jelas. Eliza, ya benar. Juru masak yang baik, saya kira, dan ekonomis. Saya tekankan, ekonomis. Dapatkah Anda menduga alasan yang meninggalkan Anda dengan begitu mendadak? Oh, sahut Todd tidak jelas. Pelayan-pelayan, Anda tahu.
Istri saya terlalu khawatir, letih karena selalu khawatir. Keseluruhan masalah ini sebenarnya sangat sederhana. Cari yang lain. Saya menasehatkan, cari yang lain. Itu yang perlu. Tidak ada gunanya menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Simpson sama sekali tidak membantu. Seorang laki-laki muda, berkacamata, pendiam, dan tidak menarik perhatian. Pasti saya sudah pernah melihatnya, ujarnya. Wanita itu agak tua, kan? Tentu saja, yang satunya yang selalu saya lihat, Annie, gadis yang menyenangkan, banyak membantu. Apakah keduanya berhubungan baik? Tanya Poirot. Simpson mengatakan bahwa ia tidak tahu pasti, namun ia mengira begitu. Tidak ada yang menarik, sobat, kata Poirot pada waktu kami meninggalkan rumah itu. Kepulangan kami tertunda oleh ledakan kata-kata Nyonya Todd yang berisik, yang mengulang semua yang telah diceritakannya dengan panjang lebar. Engkau kecewa? Tanyaku. Engkau berharap mendengar sesuatu? Poirot menggeleng. Ada kemungkinan, tentu saja, katanya lagi. Tetapi kukira tidak demikian. Perkembangan berikutnya adalah surat yang diterima Poirot keesokan paginya. Ia membaca surat itu dan wajahnya berubah menjadi merah padam karena marah. Diulurkannya surat itu kepadaku. Nyonya Todd meminta maaf karena ia tidak akan menggunakan jasa Poirot lebih lanjut. Setelah membicarakan masalah ini dengan suaminya, ia berpendapat tidaklah bijaksana meminta bantuan detektif untuk kasus yang hanya menyangkut lingkungan rumah tangga. Nyonya Todd melampirkan cek sebagai ongkos konsultasi. Seru Poirot berang. Mereka mengira dapat lepas dari Hercule Poirot dengan cara seperti itu. Setelah berjasa besar dengan menyanggupkan diri untuk menyelidiki perkara sepele, mereka memecatku begitu saja. Ini uluran tangan Todd. Aku tidak salah, tetapi aku berkata tidak. Bagaimanapun tidak. Kalau perlu akan kukeluarkan uangku sendiri, berlipat ganda dari jumlah mereka. Tapi akan kutangani masalah ini sampai tuntas. Baik, aku menanggapi. Tetapi bagaimana? Poirot sedikit tenang. The abort, katanya. Kita pasang iklan di surat kabar. Sebentar. Ya, seperti ini. Jika Eliza Dunn menghubungi alamat ini, dia akan mendapat informasi demi kebaikannya. Pasangkanlah iklan ini di semua harian yang dapat kau ingat, Hastings. Kemudian, aku akan mengadakan penyelidikan kecilku sendiri. Ayo, berangkat. Semuanya harus dikerjakan secepat mungkin. Aku tidak melihat Poirot lagi hingga petang hari. Ketika ia berkenan menceritakan apa yang telah dikerjakannya hari itu kepadaku, aku mengadakan penyelidikan di perusahaan Todd. Rabu itu, ia masuk kerja dan sikapnya biasa saja. Sejauh itu tentang dia. Lalu Simpson. Hari Kamis, ia sakit dan tidak muncul di bank. Tapi dia masuk pada hari Rabu. Simpson cukup akrab dengan Davis. Tidak ada yang luar biasa. Kelihatannya tidak ada apapun dari penyelidikan ini. Kita harus menaruh harapan pada iklan itu. Iklan itu muncul sebagaimana mestinya di semua harian utama. Atas perintah Poirot, iklan itu dimuat setiap hari selama seminggu. Hasratnya pada masalah ini yang tidak menarik tentang juru masak yang hilang ini luar biasa. Namun aku sadar, Poirot menganggap mendapat kehormatan untuk bertekun hingga berhasil. Beberapa kasus yang sangat menarik disodorkan kepadanya pada saat-saat ini, tetapi semua ditolaknya. Setiap pagi, ia bergegas menghampiri surat-suratnya, memeriksa dengan hati-hati, kemudian meletakkan tumpukan surat itu sambil menghela napas. Akhirnya kesabaran kami membuahkan hasil. Pada hari Rabu, setelah kunjungan Nyonya Todd, induk semang kami memberitahu bahwa seorang wanita bernama Eliza Dunn datang. Envin, seru Poirot. Suruh dia naik kalau begitu. Langsung saja, secepatnya. Karena diperingatkan, induk semang kami bergegas keluar. Sebentar kemudian ia kembali mengantarkan Nona Dunn masuk.
Orang yang kami cari ini seperti yang digambarkan oleh Nyonya Todd. Tinggi, besar, dan jelas-jelas terhormat. Saya datang untuk memenuhi panggilan iklan itu, katanya menjelaskan. Saya kira ada kesalahpahaman atau apa, dan mungkin Anda tidak tahu bahwa saya sudah menerima warisan saya. Dengan penuh perhatian, Poirot mengawasi wanita di hadapannya itu. Ditariknya sebuah kursi ke depan. Persoalan yang sebenarnya begini, Poirot menjelaskan. Majikan Anda, Nyonya Todd, sangat memperhatikan Anda. Dia khawatir Anda mengalami kecelakaan. Eliza Dunn nampak amat terperanjat. Kalau begitu, apakah Nyonya tidak menerima surat saya? Nyonya Todd tidak menerima surat apapun. Poirot berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada membujuk. Maukah Anda menceritakan seluruh kisah ini kepada saya? Eliza Dunn tidak perlu didorong-dorong. Segera ia bercerita panjang lebar. Rabu malam itu saya pulang dan hampir sampai di rumah ketika seorang laki-laki menghentikan langkah saya. Orangnya tinggi, berjenggot dan mengenakan topi besar. Nona Eliza Dunn? Tanyanya. Benar, jawab saya. Saya baru saja mencari Anda di rumah nomor 88 itu, katanya lebih lanjut. Mereka memberitahu mungkin saya dapat menemukan Anda berjalan di sini. Nona Dunn, saya datang dari Australia khusus untuk menjumpai Anda. Tahukah Anda nama gadis nenek Anda dari pihak ibu? Jane Emot, sahut saya. Tepat, kata laki-laki itu. Nah, Nona Dunn, mungkin Anda tidak pernah mendengar bahwa nenek Anda mempunyai sahabat yang bernama Eliza Leach. Sahabat nenek Anda ini pergi ke Australia dan menikah dengan penduduk sana yang kaya raya. Kedua anaknya meninggal selagi masih bayi dan dia mewarisi kekayaan suaminya. Beberapa bulan yang lalu ia meninggal dunia dan Anda akan mewarisi sejumlah besar uang dan sebuah rumah di luar kota. Saya terkejut sekali. Nona Dunn melanjutkan ceritanya. Sejenak saya curiga, dan laki-laki itu pasti melihat kecurigaan saya karena ia tersenyum. Benar sekali kalau Anda waspada, Nona Dunn, katanya. Inilah surat mandat saya. Diangsurkannya sepucuk surat dari pengacara di Melbourne, Hurst and Crochet, serta sebuah kartu. Dia adalah Tuan Crochet sendiri. Ada sedikit syarat, katanya lagi. Klien kami ini agak eksentrik. Anda harus menempati rumah itu yang terletak di Cumberland sebelum pukul 12 besok. Syarat lainnya adalah tidak begitu penting. Hanya saja Anda tidak boleh berprofesi sebagai pembantu rumah tangga. Wajah saya menjadi muram. Tuan Crochet, kata saya. Saya adalah seorang juru masak. Tidakkah mereka di rumah tadi memberitahu Anda? Ya, sayangnya saya tidak memikirkan hal itu. Saya kira Anda dapat menjadi pengasuh atau guru pribadi di sana. Sayang sekali, benar-benar sayang. Apakah saya akan kehilangan seluruh uang itu? Tanya saya dengan cemas. Dia berpikir sebentar, akhirnya berkata, Nona Dunn, selalu ada banyak cara dalam berurusan dengan hukum. Kami sebagai pengacara tahu akan hal ini. Dalam persoalan ini, jalan keluarnya adalah Anda harus meninggalkan pekerjaan Anda sore ini. Tetapi bagaimana dengan gaji saya bulan ini? Tanya saya. Nona Dunn yang baik, ujarnya seraya tersenyum. Anda dapat berhenti bekerja setiap saat dengan mengorbankan 1 bulan gaji. Majikan Anda akan memahami mengingat kondisinya. Kesulitannya terletak pada waktu. Ini adalah sebuah keharusan. Anda harus naik kereta pukul 23.15 dari King's Cross ke utara. Saya dapat memberikan lebih dahulu kira-kira 10 pound untuk ongkos Anda dan Anda dapat menulis surat untuk majikan Anda di stasiun. Saya sendiri yang akan menyampaikan surat itu kepadanya dan menjelaskan semua ini. Tentu saja saya setuju. Sejam kemudian saya sudah berada di kereta api dengan hati yang amat gundah. Sehingga saya tidak tahu apakah semua ini saya lakukan atas dasar kemauan saya sendiri atau karena saya sudah terpengaruh. Sungguh, setiba di Carlisle,
Saya cenderung menilai seluruh kejadian ini sebagai salah satu penipuan yang sering saya baca. Tetapi saya pergi juga ke alamat yang ia berikan, ke tempat para pengacara. Dan benar, sebuah rumah mungil dan tunjangan sebesar 300 pound setahun. Sedikit sekali yang diketahui para pengacara ini. Mereka baru saja menerima surat dari seorang laki-laki di London yang meminta agar mereka menyerahkan rumah itu serta uang 150 pound untuk 6 bulan pertama kepada saya. Tuan Crouchet mengirimkan barang-barang saya, namun tidak ada sepucuk surat pun dari Nyonya. Saya kira Nyonya marah dan iri dengan sedikit keberuntungan saya. Nyonya juga menahan koper saya dan mengirimkan pakaian-pakaian saya ke dalam kertas paket. Meskipun begitu, seandainya Nyonya tidak pernah menerima surat saya, tentu saja Nyonya berpendapat saya agak keterlaluan. Poirot mendengarkan kisah panjang itu dengan penuh perhatian. Kemudian ia mengangguk, seakan-akan ia benar-benar puas. Terima kasih. Seperti yang Anda katakan, ada sedikit ketidakberesan. Biarkan saya mengambil alih kesulitan Anda. Diangsurkannya sebuah amplop. Anda akan segera kembali ke Cumberland? Ingatlah selalu kata-kata ini. Jangan lupakan cara memasak. Adalah selalu bermanfaat apabila kita tetap memiliki keahlian yang dapat menopang hidup, kalau terjadi ketidakberesan. Gampang percaya, gumam Poirot ketika tamu kami meninggalkan ruangan. Tetapi mungkin tidak lebih dari kebanyakan orang yang setingkat dengannya. Wajah Poirot berubah muram kembali. Ayo Hastings, tidak ada kata kalah. Panggillah taksi sementara aku menulis pesan untuk Jeb. Poirot telah menunggu di tangga pintu ketika aku kembali setelah memanggil taksi. Kita akan pergi kemana? Tanyaku cemas. Pertama-tama kita harus mengirim pesan ini melalui utusan khusus. Selain mengurusi pengiriman pesan dan kembali ke taksi, Poirot memberikan alamat kepada pengemudi. Prince Albert Road nomor 88, Clapham. Jadi kita kan ke sana? Ya, meskipun terus terang, aku khawatir kita sudah terlambat. Buruan kita mungkin sudah terbang, Hastings. Siapa yang kita buru? Poirot tersenyum. Simpson, yang tidak menarik perhatian itu. Apa? Seruku. Oh, ayolah Hastings, jangan katakan bahwa semua ini belum jelas untukmu. Juru masak itu disingkirkan. Aku menyadari hal itu, kataku sedikit jengkel. Tetapi mengapa? Mengapa Simpson ingin menyingkirkannya dari sana? Apakah juru masak itu mengetahui sesuatu tentang dirinya? Sedikit pun tidak. Lalu? Simpson menginginkan sesuatu milik juru masak itu. Uang. Warisan orang Australia itu. Bukan, sobatku, sesuatu yang berbeda. Poirot berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada sedih. Kompor timah yang sudah penyok. Aku menoleh ke arahnya. Pernyataan Poirot kedengaran begitu fantastis, sehingga aku menduga ia tengah memperdayaku. Tetapi wajah Poirot benar-benar muram dan serius. Tentunya dia dapat membeli koper kalau memerlukan, teriakku. Dia tidak menginginkan koper baru, Hastings. Yang diinginkannya adalah koper yang mempunyai asal-usul yang baik, koper yang jelas-jelas terhormat. Tunggu, Poirot. Benar-benar keterlaluan, engkau tengah mempermainkan aku. Poirot memandangku. Engkau sungguh tidak memiliki pemikiran dan imajinasi Simpson, Hastings. Ketahuilah, Rabu petang, Simpson membujuk juru masak itu untuk pergi. Kartu nama dan kertas bercetak sangat mudah didapat. Dia bersedia membayar 150 pound berikut biaya sewa rumah 1 tahun untuk memastikan keberhasilan rencananya. Nona Dan tidak mengenalinya. Jenggot, topi, dan aksen yang sedikit berwarna kolonial benar-benar mengecoh Nona Dan. Itulah akhir hari Rabu. Kecuali kenyataan sepele bahwa Simpson telah mengambil surat-surat berharga senilai 50.000 pound. Simpson? Bukankah pelakunya adalah Davis? Kalau saja engkau biarkan aku melanjutkan bicaraku, Hastings. Simpson tahu bahwa pencurian itu akan diketahui Kamis siangnya. Hari itu ia absen,
tetapi ia berbohong dengan mengatakan bahwa ia menunggu Davis ketika dia keluar untuk makan siang. Mungkin Simpson mengaku mencuri dan berjanji akan mengembalikan surat-surat berharga itu kepada Davis. Bagaimanapun juga, Simpson berhasil mengajak Davis untuk pergi bersamanya ke Clapham. Hari itu hari bebas pelayan wanita dan Nyonya Todd berada di tempat penjualan. Jadi tidak seorang pun berada di rumah. Pada waktu pencurian diketahui dan Davis menghilang, orang tahunya Davislah pencurinya. Simpson benar-benar aman dan dapat bekerja kembali keesokan harinya sebagai karyawan yang jujur seperti dugaan orang-orang. Dan Davis, Poirot membuat gerak ekspresif dan menggeleng pelan-pelan. Kedengarannya terlalu mengerikan untuk dipercaya. Meskipun begitu, penjelasan lain mana yang mungkin, sobat? Satu-satunya kesulitan bagi pembunuh adalah membuang jenazah, dan Simpson telah merencanakan hal ini sebelumnya. Aku langsung terpaku pada kenyataan, walaupun Eliza Dunn jelas-jelas bermaksud kembali malam ketika ia keluar itu, kopernya sudah dipak ketika diambil. Simpson lah yang mengirim surat ke Carter Patterson untuk singgah hari Jumat, dan Simpson jugalah yang mengepak koper itu Kamis siangnya. Kecurigaan apa yang mungkin timbul? Seorang pelayan wanita meninggalkan rumah dan mengutus seseorang untuk mengambil kopernya. Koper itu sudah dibeli label dan dialamatkan atas namanya. Mungkin ke stasiun kereta api yang sudah dicap di London. Sabtu siang, Simpson dalam penyamarannya sebagai orang Australia mengeklaim koper itu, menempelkan label baru dan mengalamatkannya serta mengirimkannya kembali ke tempat lain. Lagi-lagi dengan catatan, harap dibiarkan sampai diambil. Sewaktu pihak yang berwajib curiga dan cukup beralasan untuk membuka koper itu, tidak ada keterangan apapun yang dapat menghubungkannya dengan Prince Albert Road nomor 88. Kita sudah sampai. Ramalan Poirot benar. Simpson telah meninggalkan rumah itu 2 hari yang lalu. Akan tetapi, dia tidak luput dari konsekuensi perbuatan kriminalnya. Dengan bantuan radio, ia sudah ditemukan di Olympia dalam perjalanan menuju Amerika. Sebuah koper timah yang dialamatkan kepada Tuan Henry Wintergreen menarik perhatian para pejabat kereta api di Glasgow. Koper itu dibuka dan ditemukanlah jenazah David yang malang. Cek dari Nyonya Todd tidak pernah diuangkan. Sebaliknya, Poirot membingkai dan menggantungkannya di dinding ruang duduk kami. Untuk jadi peringatan, Hastings, jangan pernah meremehkan hal-hal yang sepele walaupun kelihatannya tidak penting. Di satu sisi pelayan rumah tangga yang menghilang, di sisi lain adalah pembunuh berdarah dingin. Bagiku perkara ini merupakan salah satu di antara kasus-kasusku yang paling menarik.